Yos, balik lagi sama gue di channel Bernartin. Dan ya, para teman, kali ini gue akan mengupdate untuk Bitcoin dan juga WLD ya. Jadi kemarin itu bro siapa gitu, sorry gue lupa teman-teman, cuman dia request WLD terus, ya udah kita bikinin deh WLD gitu ya. Yes, dan akhirnya kita lihat per hari ini Fear and Greed Index ini masuk ke Fear ya, balik ke 37 sama yang kemarin sudah saya sampaikan. Jadi menjelang FOMC ya kemarin, terus habis itu CPI kan nanti malam ini, itu memang biasanya market itu cenderung sideways atau koreksi. Nah, melihat kondisi yang seperti itu, maka bukannya tidak mungkin untuk Fear and Greed Index akan balik lagi ke Fear. Kan kemarin itu sekitar 41, 42, 43 itu kan di netral, balik ke Fear ya di bawah 40 gitu ya. Dan market pun posisinya sideways, ada yang lanjut koreksi ya. Ini altcoin juga koreksinya lumayan ya, 2 sampai 10%. Tergantung nih, APT malah 10%an nih, turunnya di 24 jam terakhir, tapi rata-rata turun 2 sampai 6% lah ya. Oke. Kita lihat dulu, kemarin udah dibahas untuk Chainlink dan juga Bitcoin ya. Kemudian kita lihat ETF gimana. Ini 9 Oktober ya. Masih ada beberapa yang melakukan pembelian, seperti salah satunya BlackRock sih sebenarnya. Kemudian ini ARK ya, ini melakukan penjualan, dan yang lainnya malah tidak melakukan penjualan dan tidak melakukan pembelian, dan ditutup atau closingannya ya ini masih minus ya, menandakan memang mayoritas masih wait and see gitu ya, sampai nanti CPI seperti apa. Jadi semoga CPI malam ini 50 menit lagi ya, jelang video ini, saat ini saya record ya, mungkin nanti setelah diupload mungkin sekitar 40 atau 30 menit lagi CPI akan keluar. Berharap CPI mengalami penurunan sesuai forecast. Yang sebelumnya di sini core-nya itu 0,3, CPI-nya 2,5 ya, CPI month over month-nya juga dari 0,2 jadi 0,1. Ini sesuai ekspektasi, semoga dia masih lanjut turun, di style turun ya, bisa memberikan booster setidaknya ke market. Apalagi menjelang bulan depan itu adanya US election, teman-teman. Ya, jadi ini benar-benar kita tunggu sekali lagi. Ya setengah jaman lagi lah kurang lebihnya ya, setelah video ini diupload. Kita lihat Bitcoin gimana. Sebelum nanti kita bahas WLD ya, Bitcoin sebenarnya dia kemarin itu kan dia udah jepret atas nih ya, ke reject di 66.500, di mana 66.500 itu sebelumnya ini menjadi area strong resistance juga ya. Makanya kenapa saya tandain 66.500, reject dari situ ya, drop signifikan karena perang, teman-teman. Somehow dia ketahan nih di 60.500 sekitar area itu, dimana previous SNR juga nih ya, sempat mantul naik lagi balik ke box orange ya, dimana ini menjadi SNR juga ya di 64.500 sekitar area itu. Rejection dari sana sedikit sideways ya, di range 62.000 sampai 63.000 dolar. Akhirnya ada jebol juga satu candle besar, testing ke previous low-nya ya di sini di 60.500-an, dan posisi per saat ini adanya pemantulan ya jelang CPI. Jadi memang 60.500 ini menjadi area sangat-sangat krusial, dan kalau kita lihat sekilas ini adanya peluang yang namanya double bottom. Ini bottom 1 and then ini bottom kedua dengan area neckline di sini 62.900, atau kita bulatkan aja di 63.000 dolar. Yaitu adanya peluang double bottom. Jadi hopefully kalaupun nanti CPI bagus, market rebound, dia closing di atas 63.000 gitu ya, dia closing di atas area ini ya, mungkin adanya retracement sedikit untuk dia bahkan tes lagi next di 66.500 dolar. Ini adalah good skenario untuk si Bitcoin kalau sesuai ekspektasi, teman-teman. Tapi kalau ya takdir berkata lain ya, atau bandar berkata lain, atau rilis data berkata lain, whatever ya teman-teman sebut itu ya, maka kita akan visit ke area bawah ya, 58.900, even 57.600 dolar ya. Jadi memang posisi sekarang ini adalah area krusial, teman-teman harus siap dengan resiko kalau dia turun akan visit nih di sekitar 58 ribuan dolar. Tapi kalau sesuai semua rencana atau ekspektasi yang kita bayangkan ya, maka minimal dia udah hit atau berada di atas 63.000 dolar. Jadi cukup clear ya untuk kondisi seperti ini. Pasti banyak juga yang takut, kita bisa lihat juga dari gambaran Fear and Greed Index-nya ya, ini cenderung pasti orang-orang wait and see dulu, takut dulu ya, karena ada perang dan ini dan itu, jual barang dulu gitu ya. Dan ya ini bisa menjadi another view lah untuk teman-teman bisa perhatikan. Kemudian untuk Bitcoin time frame hourly 4 jam gimana? Yes, 4 jam sebenarnya kita bisa lihat di sini ada lowest
sebelumnya. Before dia di sini ada falling wedge juga, dia going up, triangle pattern dia going up lagi, breakdown, di sini ada falling wedge, malah breakdown. Ya, kemarin kan saya sampaikan either dia breakout atau dia grab likuiditas dulu di sini box orange before dia adanya pemantulan. Cuman ya kita lihat juga box orange ini time frame 4 jamnya closing di bawah. Ya berarti kan menandakan seller itu masih dominan. Next candle malah dia masih lanjut turun, maka kita bisa pantau area bawahnya, teman-teman. Ya, jadi bukannya semerta-merta oke, area ini area pantauan bisa dipantau langsung. Teman-teman kalau misalkan lihat satu red candle besar ngehantam ke bawah, berarti kan area itu nggak direspect sama buyersnya. Berarti kita bisa pantau apa? Next area support bawahnya. Kan kurang lebih seperti itu. Ya, teman-teman. Ya, dia testing di area bawah. Di sini akan coba saya tandain. Nah, di area sini ya. Sebelumnya dia mendapatkan reaction terakhir kali nih pada awal Oktober lah, sebelum dia going up lagi, rebound sampai $64.500, dan sekarang ya adanya pemantulan lah, tipis-tipis mantulnya ya, dari 60.300-an sampai 61.300, jadi naik $1.000 ya, cenderung kecil lah. Ini dia cuman facing ke previous SNR aja nih, tuh dia lagi testing ke previous SNR aja, jadi pemantulannya pun ya cuman bisa dibilang reaksi kecil aja, tipis aja sebelum CPI keluar. Jadi sekali lagi ini resisten terdekat yang lagi di testing 61.300, kemudian support terdekatnya ini akan saya tambahkan di 60.400-an dolar ya untuk si Bitcoin. Jadi dia bermain di antara support resistance terdekat ini, dan secara overall juga tadi udah balik kita bahas secara daily seperti apa ya tampilannya. Cuman ya secara struktur ya di sini memang secara jangka pendek dia sudah berganti menjadi bearish, tapi kalau kita geser lagi outlook yang lebih besar view-nya, ya sebenarnya dia belum create yang namanya lower low. Ini kan lowest atau swing low terakhirnya dia. Dan di sini dia belum bikin lower low, masih ketahan di low point atau swing yang sama, teman-teman. Nih. Ya, kita belum melihat seller itu masih lebih mendominasi untuk time frame seperti 4 jam. Dia masih ketahan, bahkan masih bikin higher low ya ketimbang low sebelumnya. Ini kan low sebelumnya kalau kita lihat closing atau ya closing candlenya di 60.190 dolar, ini closing di 60.600-an. Jadi masih beda $500, masih oke lah sebenarnya. Ya balik lagi untuk news event malam ini CPI seperti apa, dan hopefully sesuai ekspektasi lah, market bisa rebound gitu ya. Oke, jadi yang mungkin teman-teman berekspektasi bagus, mungkin bisa masuk lebih safe di spot tentunya gitu ya. Jadi kita akan bahas untuk WLD gimana. Ini adalah salah satu altcoin yang sering banget di request dan akhirnya saya buatkan videonya. Jadi kita lihat chart kosongan. Sebenarnya kalau kita lihat chart kosongan di sini ya ada beberapa area tahanan atau support. Di sini saya coba tandain di sini. Ya, ini area support pertama di 1,26 dolar sampai 1,47 dolar. Oke. Kemudian area yang lebih bawahnya di sini di 0,928 sampai 1,076 dolar. Nah, jadi bisa sekali diperhatikan dua area ini untuk area tahanan krusial, di mana area ini nih bekerja ya semenjak ini September 2023 dan di Oktober 2023. Berarti persis 1 tahun yang lalu lah ini berfungsi menjadi area tahanan. Dan by the time dia berproses ya, di sini Maret malah bikin ATH di 11,8 dolar. Jadi by the time dia turun ya, karena altcoin yang lain juga turun dan lain sebagainya, WLD ini masih strong begitu ya. Kalau misalkan dia benar-benar tidak sekuat ini, at least dia bakalan bikin lower low baru ya dari low point yang diciptakan dari ataupun semenjak 12 September 2023. Tapi tidak nyatanya kan. Dan kita bisa lihat juga progress atau momentum dia turun. Ya, pertama di sini dia turun, kemudian little bit sideways ya. Kemudian dia lanjut turun lagi. Oke. Kemudian adanya reaksi mantul ya. Tapi akhirnya reject lagi ya, teman di sini reject lagi, turun lagi, dan akhirnya terkonsolidasi cukup lama. Jadi kita bisa lihat di sini. Ini for the first time konsolidasi di harga murah atau harga bawah. Ini kan konsolidasi pertama, ini cukup lama juga ya. Ini dari pertengahan April sampai Juni. Ya, April, Mei, Juni, jadi kurang lebih hampir 2 bulan nih. Nah, kalau ini kita bisa lihat dari Agustus, ya awal Agustus, September, Oktober. Ini Oktober juga udah pertengahan, ya. Jadi ini sedikit lebih lama lah. Jadi for the first time ini akumulasi atau range sideways yang paling lama
semenjak Maret 2024. Ya, by the time progress dia turun ini mulai bertahap dan sekarang ini adalah range akumulasi dia yang terpanjang semenjak Maret 2024. Di sini bisa kita menjadi area concern sebenarnya. Bentar ya. Di sini coba saya tandain dulu ya untuk bagian atasnya. Kemudian di sini adalah range bawahnya dia. Ya walaupun ini sempat lewatin juga ya, cuman kan reboundnya cukup cepat juga. Nah, saya adjust sedikit lah seperti ini. Atasnya juga saya nggak ambil lapis paling atas karena beberapa kali juga dia langsung drop signifikan, berarti cuman sekedar grab likuiditas aja. Range bermainnya itu di area 1,4 dolar sampai di 1,97 dolar. Ini adalah range sideway-nya si WLD secara daily time frame. Nah, yang menariknya adalah dari WLD ini kan lowest atau swing low terakhirnya. Ini coba saya markingin. Nah, di sini ini di 1,522 sampai 1,61 dolar. Belum di breakdown sama WLD, dia malah masih ketahan di atasnya nih. Ya. Jadi kalau misalkan kita gunakan Fibo juga dari swing low ke swing high-nya ya. Dia ini masih lumayan ketahan di retracement 0,6 nih. Ya, jadi kalau misalkan saya tandain 0,6-nya ke samping seperti ini jadinya. Ya, terus saya extend ini pas sebelumnya menjadi SNR juga nih, support, ini resisten become support kembali ya di sekitar 1,7 sampai 1,74 dolar. Sekitar itu range-nya ya. Jadi untuk WLD so far masih so good gitu ya. Anytime dia reject dari sini, turunnya pun tidak 100% ke area bawah, tapi masih ketahan di 0,6-nya. Nah, jadi untuk WLD sendiri progresnya di sini masih di bagian tengah, bisa dibilang ya tengah-tengah lah dari range sideway-nya dia kurang lebihnya. Ya kalau kita lihat dari internal swing-nya, dan by the time juga kita bisa lihat saat ini posisinya pun sama seperti sebelumnya. Sideway korektif di sini. Di sini juga sideway korektif, belum menunjukkan adanya reaksi buyer yang signifikan. Ya. Karena kita bisa lihat juga untuk time frame 4 jam ini sebelumnya adanya area demand yang sudah di breakdown sama WLD time frame 1 jam. Jadi sebenarnya untuk WLD ini udah deket banget sih areanya dengan next area demand nih. Nah, di sini sempat testing nih bikin tail candle ya di 1,679 sampai 1,7 dolar. Ini sempat bikin tail candle, sentuh demand, mantul, closing sekarang ongoing closing lah di atas. Jadi balik lagi karena strukturnya setelah dia going up dan turunnya ini benar-benar bertahap ya, kita bisa lihat di sini ya, dia create base turun, create base lagi turun, kemudian dia create base lagi ya, benar-benar terstruktur lah. Waktu dia turunnya itu benar-benar ataupun bisa dibilang korektif walaupun belum adanya reaksi signifikan dari buyersnya ya. Kita bisa lihat candlesticknya masih tipis-tipis, berarti memang cuman bisa mengacu ke CPI malam ini gitu ya. Jadi mungkin yang nanya WLD terdekat bisa pantau sekitar 1,7 dolar. Ini menjadi range terdekatnya dia. Jadi kalau misalkan didukung dengan news pun setelah dia berproses seperti ini ya, dia going up lagi ya, tes lagi balik ke 1,86 sampai 1,87 dolar. Tapi kalau CPI-nya itu tidak sesuai harapan, maka kita harus siap WLD terjun lebih dalam, akan testing ke sekitar 1,55 sampai 1,57 dolar area bawah atau swing low di time frame 4 jamnya ya. Jadi balik lagi ini adalah area krusial yang bisa diperhatikan untuk WLD. Dan untuk cycle kali ini saya personally kalau melihat progres WLD yang seperti ini gitu ya, at least dia balik ke dua area ini aja udah bagus. Area berapa itu bro? Di sini ini ada supply ya 2,34 sampai 2,46 dolar untuk WLD ya. Kemudian area atas nih di sini. Nah, ya ini di sekitar berapa? 3 dolar lah sampai 3,2 dolar. Jadi ini adalah area target yang menurut saya masih rasional untuk WLD bisa gapai at least di kuartal 4 ini. Gitu ya. Nanti kalau misalkan dia lebih lagi mungkin balik ke 4,9 sampai 5 dolar ya, itu udah bonus lah menurut saya. Tapi setidaknya dia balik ke 2,3 bahkan di 3 dolar aja udah bagus banget untuk WLD ya. Palingan itu untuk view saya untuk posisi saat ini ya. Kita akan pantau aja untuk beberapa area pentingnya ya, dan juga beberapa area terdekat yang masih bisa di-achieve lah setidaknya di kuartal 4 2024 ini. Itu aja teman-teman untuk pembahasan WLD dan juga Bitcoin ya jelang CPI. Ini Bitcoin masih mantul, hopefully sesuai planning. Teman-teman juga prepare semuanya untuk worst case maupun good scenario. Jangan lupa analis kembali dan sampai jumpa untuk next video. Sampai profit.